Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di official SMP Wijaya Putra di Dapur Curhat bersama saya untuk host hari ini, Mem Ika. Kali ini seperti biasa saya tidak akan sendiri karena di depan saya sudah ditemani oleh seorang kolega yang bukan lumayan sih, benar-benar luar biasa, menginspiratif juga. Halo Mem. Halo. Salam sih Dapur Curhat itu ono salami. Oh, ada salamnya. Iyalah. Oke. Tinju sama tinju Tinju nih. ya. Enggak, sebenarnya ini semangat. Semangat kita ya. Iya. Oke. Oke. Ini adalah Bu Riyama, beliau adalah juga selaku wakil kepala sekolah untuk kurikulum di SMP Wijaya Putra. Halo Mem. Halo juga. Oke, Halo teman-teman. halo viewers. Kita mau membahas sesuatu yang sangat-sangat luar biasa banyak diperbincangkan nih di kalangan Bapak Ibu guru ini. Apakah itu? Pasti semuanya tahu ya, viewers di sana ya. Karena akhir-akhir ini pada sibuk Bapak Ibu guru untuk memahami apa itu kurikulum merdeka. Wow. Kurikulum Kayaknya merdeka. ini Berarti sudah ini tidak kita asing bahas lagi. kurikulum merdeka. Banyak yang Oke. kepo ini sebenarnya. Ini apa sih? Sebenarnya nggak kepo sih, cuman banyak yang kurang pengetahuannya kurang mendalam mungkin ya. Tapi belum deep diving, belum nyelam. Oke. Belum nyelam. Saya sendiri masih ini loh ya, masih belajar sambil memahami kurikulum merdeka saya ini. juga, Jadi Bu. bukan guru-guru aja, Saya kita juga sama. Saya juga Ya? lagi menyelam ini. Oke, lagi minum air sampai minum air ya. Oke, untuk ini kurikulum merdeka. Ini untuk langsung pembahasan aja Oke. ya. Pertanyaan pertama ini ya. Sebenarnya Pak Menteri ini, Mas Menteri ini ya, Mas Menteri itu kenapa Mas Menterinya? mencanangkan kurikulum merdeka ini tujuannya untuk apa? Asal Oke. mulanya. Asal mulanya. Asal mulanya. Sebenarnya itu kurikulum merdeka itu kalau menurut saya, itu sebagai pelengkap penyempurna dari kurikulum Yang sebelumnya, kurikulum 2013, penyempurna oke. saja. Dilatar belakangi dari masa pandemi yang kemarin itu, Mem. Pandemi masa kan COVID, banyak oke. sekali anak-anak yang krisis belajar ya. Bukan anaknya saja, gurunya juga kebingungan ya. Orang tua juga Kemudian ya. anak tidak bisa tatap muka, belajar sendiri di rumah, penjelasan ke guru kurang, sedangkan guru juga harus kejar target. Target materi yang harus diselesaikan. Nah, sedangkan kalau tidak tatap muka, berarti anak-anak kebingungan, saya mau tanya ke siapa. Sedangkan orang tua juga kebingungan juga dalam memahami orang tua lahir tahun berapa, anaknya sekarang tahun berapa. Jadi perbedaannya besar sekali. Nah, mungkin dari situ ini menurut saya ya, Mem ya. Pemikirannya Mas Menteri tadi dirancanglah kurikulum merdeka, di mana di situ diharapkan bahwa guru itu bebas untuk memberi materi sesuai dengan karakteristik anak. Anak juga bisa bebas juga dalam mengeksplor. Jadi enggak pakem, enggak kamu harus gini, enggak. Jadi guru harus lebih luas. Guru enggak selalu pandai kalau menurut saya. Guru enggak selalu pandai. Jadi guru boleh minta pendapat ke anak, itu boleh, silakan. Bu, masukan anak untuk evaluasi kita. Jadi di situ kita enggak dituntut untuk materimu ini harus selesai, enggak. Jadi guru boleh mengelola materi sesuai dengan karakteristik anak. Cuma di sini memang kita tetap diwadahi oleh Mas Menteri itu secara global, namanya capaian pembelajaran. Jadi sudah diwadahi. di situ ya. Tinggal guru itu pintar-pintarnya mengelola. Ya. Mana yang cocok di sekolah kami, mana yang tidak. Mana yang disukai siswa gitu ya. Ya. Jadi di sini setiap sekolah berbeda, nggak sama. Berarti ini kurikulum baru ya? Kurikulum baru. Mungkin ada continuation atau penyempurnaan dari kurikulum Kurikulum, lama. Bedanya apa ini berarti? Pasti ada bedanya. Pastilah, pasti ada bedanya. Kalau yang sangat yang bisa paling menonjol ya, paling menonjol yang sekarang paling gembor-gembor itu P5. Iki. Itu Semuanya perbedaannya di bingung. situ. Kalau di kurikulum Ya. kurikulum 2013 itu nggak ada. Project itu kan masuk dalam PBM. Iya. Ya, project masuk pada PBM. Tapi kalau di sini karena ada yang namanya yang Mas Menteri itu ingin mencapai anak-anak Indonesia itu mempunyai 6 Karakter yang masuk di P5 tadi. di P5 itu tadi yang namanya karakter dinamikasi Oke. profil pelajar Pancasila. Ada 6 indikator di situ, 6 pilar ya, Mem ya. Yang pertama adalah kebinekaan
Global. Keimanan, ketakwaan ketuhanan, ya? ketakwaan, Oh. kemudian kebinekaan global, mandiri, gotong royong, kritis, sama kreatif. Nah, ingin menciptakan anak-anak yang memiliki Profil jiwa seperti seperti itu. Nah, profil seperti itu. Akhirnya dikasihlah wadah yang namanya Project Penguatan Profil Pelajar Pancasila. Nah, di situ itu memang selain aplikatif dari PBM yang paling menonjol adalah menilai perilaku anak tersebut. Oh, jadi perilaku anak ini diukurnya dari penerapan penyelenggaraan iya. proyek yang namanya P5 tadi Iya, ya. Dengan jadi 6 pilar tadi. 6 pilar Oke. tadi. Jadi berdasarkan penilaiannya di situ ya, Bu ya. 6 pilar itu ya. 6 pilar itu tadi. Oh, oke. Siapa kan nanti yang mengambil indikator? Sekolah lah yang mengembangkan. Cuma di situ Mas Menteri hanya mengasih pilarnya saja. Pengembangannya pasti kan ada indikator yang ingin dicapai oleh sekolah masing-masing. Jadi targetnya untuk Targetnya seperti apa? apa? Oh, oke. Apa seperti itu. Apakah di proyek itu semua mapel ya? Pastinya semua mapel ya. Memang di proyek Atau ini bagaimana? adalah kolaborasi, Mem. Ada setiap proyek ini diambil dari 1 jam pelajaran dari 10 mata pelajaran. Oke. Jadi ada 10 jam. Jadi diharapkan semua mapel ini bisa berkolaborasi menjadi satu proyek. So intinya ini kolaboratif project ya, kita Iya, bisa benar. ngomong gitu ya. Jadi Oke. kolaborasi antar siswa juga kolaborasi antar mapel. Dan ini ada apa ya? Suatu kebebasan ya setiap guru untuk Kebebasan. menentukan temanya atau bagaimana? Temanya memang diharapkan diskusikan dengan guru, dipilih kalau di tingkat SMP itu ada 3 tema yang harus kita selesaikan. Ada 3 tema proyek yang harus diselesaikan untuk tingkat SMP. Nah, tema itu kita diskusikan bareng-bareng. Nah, mungkin kalau saya ambil kesimpulan tujuannya supaya antar guru ini berkomunikasi. Kolaborasi tadi ya. Kolaborasi ini tadi akhirnya terjadi komunikasi. Ya, saya punya proyek ini, bisa nggak kita kolaborasi berapa guru? Nah, kan ada diskusi. Jadi guru tersebut nggak menutup diri. Nggak berdiri satu. Sesuai mapelnya Jadi, tidak ya. Jadi oke. Itu mungkin sebenarnya kalau di 2013 sama ada, tapi tidak global seperti itu, nggak tampak gitu loh. Oh, justru yang di kurikulum baru ini proyeknya ditampakkan. Ada rapot tersendiri. Oh, berarti ada rapot khusus proyek P5, nanti ya? Iya benar. Ini Ada menarik rapot sekali. tersendiri Berarti, yang isinya bentuknya deskripsi dari perilaku anak selama proyek tersebut. proyek tersebut. Iya betul. Contohnya yang sudah diimplementasikan di SMP Wijaya Putra apa ya, Bu ya? Kalau kami masih menyelesaikan satu proyek, apa tuh? temanya kita ambil adalah gaya hidup berkelanjutan. Oke. Nah, di sini yang kami ambil adalah budidaya tanaman toga Oh. dengan menggunakan tabu lampot. Oke. Itu yang Itu- kita kemarin proyek 1. Nah, ini proyek 2 ini kelanjutan dari gaya hidup berkelanjutan. Kita ambil tema kewirausahaan. Jadi dari tanaman toga, tabu lampot Kita nanti, sudah budidaya. iya, terus- Hasilnya mari kita buat suatu produk. Oh, begitu. Nah, Oke. Yang bermanfaat untuk kita dan masyarakat. Toga biasanya. Toga. Bisa bayangkan. Oke. Toga itu kan Toga. untuk di pandemi ini kan lumayan ya, Mem ya. Obat herbal Banyak ya? yang dicari obat herbal. Ya, menarik sekali. Kapan kita minum obat A, B, C, D kalau kita punya Hmm. obat herbal sendiri yang kita bisa kita buat di rumah Wah, ini untuk daya tahan tubuh kita. wah, asik nih. Apalagi musim pandemi loh ya. Ah. Pandemi masih berlanjut ini. Oh iya, belum jangan belum salah. belum berhenti. Jadi menurut kami salah satu pembuatan produk dari kelanjutan gaya hidup berkelanjutan ini yang kita ambil dengan tema kewirausahaan itu bisa berjalan dan bisa bermanfaat untuk di sekolah maupun yang di rumah. Jadi kayak ada obat herbal untuk sakit-sakit Ah, tertentu gitu. jadi- Anak-anak dilatih untuk itu ya. Jadi anak-anak ini di sini ada kemarin kita sudah menemukan satu judul unik. Apa tuh? Ya salah satunya yang saya sendiri penasaran. Apa nih? Keripik daun sirih. Oh, jadi nggak Selama harus- ini, selama ini kan keripik itu dari yang kita Dari umum ya, bayam, oke. Nah, Ubi. ini kok daun sirih dibuat keripik bisakah begitu loh. Mungkin orang ini pemikirannya bosan ya, daun sirih buat jamu ya. Tapi jangan salah loh, ini nanti kita dibuat untuk anak kelas 7. Oh, Nah, wah. apakah anak kelas 7 itu Oke. memiliki kreativitas itu bisa membuat hal itu produk itu? Loh, Itu berarti, nanti. berarti ini menunjukkan mereka kreatif loh berarti ya. Nah,
nalarnya kritis. Oh, ini berarti kritis. ini berarti P5-nya berhasil ini. Nah, kita lihat aja nanti Oke, prosesnya. sebentar. Yap. Kita break dulu ya. Oke. Minum dulu, Bu. Oke. Oke, we'll be right back. Oke, kita kembali di pembahasan yang sangat menarik bersama saya dan Bu Riyama. Oke. Tadi dia nyampe berapa? Kan nyampe mana Project. tadi? Oh iya, project Project. P5. Aduh, sampai bingung nih gara-gara produsernya nih, Bu ya. Ya. Oke, menarik sekali tadi itu project P5-nya itu tentang keripik daun sirih Itu tadi. salah ya. satu, Mem. Itu salah salah satu. satu ya, Kan lagi kita dikembangkan. bentuknya kelompok-kelompok kecil gitu loh. Ah. Itu salah satu yang saya baca dari ajuan judul dari peserta didik itu tadi. Oh, berarti banyak Satu ya mereka kelompok. mengajukan Banyak ya? sekali. Tapi yang- Jadi Oke. apa yang mereka tanam pada saat itu, misalkan saya tanam jahe mau dibuat apa? Oh, Saya tanam lidah buaya mau oke. dibuat apa? Gitu. Jadi berkelanjutan. Berkelanjutan terus Ya. tadi yang project kedua itu kewirausahaan. Kewirausahaan, salah bisa- satunya itu. bisa dibilang ada ekonomi di situ ya, bisa Ada, dijual ya. Oke. ada. Saya Di sini nggak ada kolaboratif dengan Mapel IPS ini ada. Oke. Kalau nggak salah ekonomi kreatif ya. IPS Ah, ada IPS-nya ada. di situ. Oke, menarik nih untuk P5. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih. Oke. Jadi kalau dilihat-lihat itu untuk kurikulum Merdeka ini keunggulannya apa sih kalau menurut jenengan ini? Keunggulannya sebenarnya kita bisa berekspresi ya, baik guru maupun siswa tanpa ada batas. Maksudnya batas ini yang mengekat kita untuk melakukan Sesuatu Ah, ide gitu ide. ya. Oke. Nah itu nggak ada seperti itu. Kita nggak harus kejar materi harus selesai, enggak, gitu loh. Jadi kita sesuaikan aja. Kita mengalir apa adanya. Dan di sini juga kita di kurikulum Merdeka ini ada yang namanya berdiferensiasi ya, Oh, Mem ya. oke, oh. Oke. Nah di situ itu dalam proses pembelajaran kita harus tahu karakter teman-teman Peserta siswa didik. ini satu persatu. Oh anak ini kan gaya belajarnya berbeda-beda. Oke. Iya betul. Jadi memang guru agak ribet sedikit, tapi hasil yang kita peroleh Maksimal. Optimal, maksimal Ah. gitu, efektif juga. dan tidak ada target nilai ya, Mem ya. Oh, jadi Oke. benar-benar diukur dari kemampuan mereka ya. Benar. Dan tidak ada pembatasan Nggak tadi ada ya. pembatasan. Jadi Oke. nggak ada target nilai. Nilai harus mencapai ini. Dari sekolah biasanya kalau kurikulum 2013 kan ada namanya KKM ya, kriteria ketuntasan minimal. Nah di situ jika anak tidak mencapai nilai, misalkan nilai 75 minimalnya, jika anak tidak mencapai nilai 75 maka anak itu harus mengulang. Oh, Nah, itu udah sudah jelas. ya, Oke. walaupun itu guru yang membuat. Kalau sekarang setiap setiap materi itu bisa berbeda-beda. Jadi Oke. tergantung guru itu tadi kesepakatan dengan peserta didik dalam melakukan penilaian mau ketercapaiannya gimana yang mereka inginkan. Jadi setiap guru ada kebebasan, Kebebasan untuk untuk mengukur. sesuai kondisi kelas Kondisi mereka kelas masing-masing. masing-masing. Iya, ini benar. menarik sih. Jadi, guru Jadi- tidak terpatok oleh satu gitu. ya. Nah, Untuk kemudian diaplikasikan. Oke. sepertinya juga kalau saya tangkap juga ya nggak ada kata tidak naik kelas. Oh, jadi semua dianggap naik kelas nanti. Nah, cuma di situ di deskripsinya aja yang misalkan memang anak ini ternyata sudah tetap ada remedi ya, tetap ada remedi, tetap ada evaluasi dari ini. Jika anak itu memang nilainya masih di bawah sesuai dengan target yang setelah disepakati, kalimatnya akan muncul deskripsi perlu Perbaikan. pembimbingan, Oh, atau perlu oke. ini. Jadi nggak mengedonkan anak-anak nilaimu merah, enggak. Oh tidak, kalau dulu kan nilaimu merah gitu. Iya. Berarti kamu nggak berhasil. Nggak berhasil. Oh, Kecuali itu anak tersebut bisa juga anak nggak naik kelas. Jika anak tersebut memang kehadirannya melebihi dari batas ya sesuai Oh, dengan itu tata masih tertib ada. Oke. yang telah ditentukan oleh pihak sekolah. Oh oke. Berarti itu keunggulannya. Kalau kekurangannya ada keunggulan ada kekurangan dong. Menurut Anda, Kekurangannya ini mungkin sosialisasi ya, Mem ya. kayaknya gitu ya. Ya, jujur ya. Jujur. Saya sendiri itu meraba. Jadi kita itu meraba, sosialisasinya terlalu cepat. Sosialisasinya itu kurang lama untuk persiapan kurikulum Merdeka ini. Saya kira kalau kita amati dalam 3 bulan ini, baik guru maupun siswa, ini butuh adaptasi yang Yang luar biasa. Karena terlalu cepat mungkin terlalu tadi ya. cepat, enggak. Tapi memang pasti kita akan bisa Bisa lah. bisa untuk mencapai Adaptasi, sesuatu tujuan kita bisa. Cuma ya kita harus merayap
merayap, tetap Pelan-pelan harus ya, belajar baby step ya, oke, pelan-pelan. Wah, Itu. ya yang saya rasakan sendiri ya. Ada webinar itu banyak, seminar Oke. banyak, IKM ya, implementasi kurikulum merdeka. Mungkin itu ya salah satu usaha pemerintah biar Sosialisasinya, Tapi tetap aja kok kayaknya lagi mengawang di udara gitu kayaknya orang-orang ini. Pemahamannya sangat Pemahamannya sangat karena mungkin cepat itu tadi. meskipun Mas Menteri sudah memberi seperti platform Merdeka Mengajar itu sudah ada Regulasi khusus, oke, regulasi, tinggal guru-guru itu mau gak ngikuti tersebut, belajar di situ. Kemudian sudah memberi link untuk mencari, mempermudah gitu kan. sebenarnya itu, tapi ya Tetap aja. Yang kalau yang muda-muda mungkin jalannya cepat, Mem. Oh, yang Tapi tua-tua kan nih, Bu. tidak semua guru kita muda gitu ya. Oke, jiwa muda, Bu. Jiwa muda ya. Mungkin itu tadi ya, Mungkin, kekurangannya ya. kurang Jadi, sosialisasi. Intinya kalau di SMP ya, itu yang kita lakukan sering-sering komunikasi, bertukar ilmu. Kolaborasinya harus ada. Oke. Jadi bertukar ilmu. Oke, sebelum kita closing ini ya, Oke. kira-kira apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan di luar sana biar implementasi dari kurikulum merdeka ini berhasil menurut Bu Riyama? Untuk closing statement Closing ini. statement, Iya. Oke. Kalau menurut saya, karena tadi kekurangannya sosial, mungkin mengadakan seminar, Sering ya. webinar, Oke. atau workshop mungkin, pelatihan khusus untuk guru-guru dalam memahami kurikulum merdeka. Oke viewers di sana yang Bapak Ibu guru, mungkin orang tua juga dan siswa-siswa. Jadi jangan khawatir, kurikulum baru ini masih dalam taraf adaptasi. Jadi kita belajar bersama-sama gitu ya, Ya, Bu benar. Riyama ya. Baiklah, terima kasih sudah Oke, terima bersama kasih, saya. Mem. Baiklah viewers, sekian dulu untuk Dapur Curhat kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe biar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan menarik lainnya di Dapur Curhat bersama kami di SMP Wijaya Putra Official. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.